Rimsa TV. Kita malam ini lagi mau bahas tentang bad breakup. Apa sih itu bad breakup sayang? Jadi kita mau mau bahas sesuatu yang ternyata pas lihat playlist kita belum bahas tentang ini dan banyak curhatan kan yang masuk. Jadi selamat datang kembali buat teman-teman yang mulai mendengarkan kita kembali dengan konten yang rutin ya. Kita mau bahas nih kali ini yang I think every women or men have been through this di stage of their relationship dan breakup. Itu kan kita juga mau jelasin di awalnya konteksnya. Ini gak cuma pas pacaran resmi nih, tapi bisa juga mungkin kamu pernah sama gebetan atau sama HTS or situationship terus kayak gak lanjut gitu. Nah ini kita juga mau bahas kalau every breakup itu kan quite painful ya. Dan mungkin ada yang dramatis, ada yang mungkin jadi attach-nya gak sehat. Dan itu kita mau bahas how to deal with it, terus dealingnya tuh gimana sehatnya, terus boleh gak sih balikan, terus atau mungkin nanti tips-tipsnya apa nih biar breakupnya kamu bisa move on-nya lebih sehat dan lebih cepat juga. Iya. Nah itu biasanya breakup itu menyebabkan sakit kepala, sakit tenggorokan, flu. Itu breakup jadi demam ya. Oh demam. Oh itu masuk angin ya. Breakup sama Mungkin COVID minum mirip-mirip. tolak angin biasanya. Habis nangis gitu minum tolak angin. Itu sembuh. Biasanya begitu. Tapi sebenarnya breakup kan affect you physically juga sih memang. Karena kan jadi gak nafsu makan, jadi gak nafsu kerja gitu ya. Gak nafsu ngapa-ngapain. Yeah, that's why I told you that breakup can make you sick mentally, sick, sakit hati ya. Atau sakit physically gitu. Jadi ya kan mungkin yang kamu bisa harus take care first is your physical, mental, and spiritual health kalau lagi habis breakup. Karena kan yang namanya ada attachment sama seseorang habis udahan, sakit kan pasti kan. Dan we will not be fine for a while and that's okay. Jadi ya mungkin mesti dicek dulu kayak I have to take care of myself first nih in this case. Karena kan kalau kita selalu pikirin mantan. Mau mantan gebetan, mau mantan pacar, mau mantan siapapun itu gitu kan. Nah itu ya kita harus put him or her aside dulu dan let's think about ourselves more dan prioritize our health ya di situ kan. Karena kalau nggak nanti jadinya kamu nggak sehat-sehat nih karena fokusnya terus ke mantan gue nanti gimana ya, apa dia move on duluan, nanti kalau punya pacar duluan dari gue gimana, kalau gue ditinggal nikah gimana. Jadi ya, fokusnya itu sering banget tuh terjadi. Fokusnya jadinya ke mantannya terus ya. Nah even if the breakup is not mutual, biasanya kan ada dua ya, sepihak aku diputusin, sepihak nih gitu. Yeah. Nah, atau kita berdua udah putus, baik-baik, yakin. Dan kan suka bilang yakin, are you sure? Karena menurut satu baik-baik belum tentu yang satunya lagi merasa itu baik-baik saja. Bisa jadi it's a good breakup for one side and then a bad breakup for other side. Apalagi biasanya yang tersakiti nih, ya kan? Wah, aku putusnya nggak baik-baik. Padahal yang satu bilang baik-baik kok. Gitu. Penyebabnya ada banyak. Kita mulai dulu dari penyebab-penyebab yang biasanya ditemukan pada saat lulus sekolah dulu nih, atau mungkin dulu SMA sweetheart ya. Nah itu biasanya kuliahnya udah beda tempat. Yang satu di kota A, yang satu di kota B, dan yang satu di kota C. Oh itu ada 3 ya. Kenapa bisa ada 3 gitu? Mungkin itu penyebab putusnya. Nah mungkin itu ya. Cinta segitiga. Bisa jadi cinta segitiga. Cinta segitiga yang akhirnya tiga-tiganya gak dapat salah satunya. Akhirnya mereka masing-masing. Nah bisa jadi juga kalau udah the next levelnya nih. Udah kuliah, ketemu kakak senior ya kan. Oh ternyata dia mendua. Enggak cuma aku doang. Bad pick up. Ya kan, bisa jadi mendua, mentiga hati, empat hati, melima hati, ya. And then the next is
ketika kita sudah di dunia kerja, ada yang bisnis, ada yang kerja, itu udah adult relationship ya, yang udah sama-sama matang ya. Itu bisa berbagai macam, ada cheating yang internal ya, ada udah nggak cocok lagi nih, benar-benar udah nggak cocok lagi, kita udah jalan beda, yang satu ke pantai, yang satu ke gunung, udah nggak the same direction again. Kalau yang eksternal mungkin bisa jadi kalau yang udah di level mau serius, mereka udah di tahapan restu. Ya, macet di restu ya. Ini banyak banget, 5 dari 10 pasangan mengalami yang namanya restu orang tua itu tidak dapat. Ini jangan anggap remeh nih. Banyak yang sering, I will fight for it. Let's go honey, we will fight for it. Oh ya? Are you sure? Alright. And then ketika itu benar-benar terjadi, bingung, shock. Oh, aku benar-benar gak diterima nih sama orang tua si cewek. Atau mungkin aku benar-benar orang tua aku yang gak nerima si cewek. Dan sebaliknya. Bisa jadi kayak gitu. Itu bisa menyebabkan namanya bad breakup. Atau fight. Fight yang terus-terusan berantem terus nih. Jadi toxic. Yeah. Berantem terus. Yang satu udah gak happy. I don't happy anymore. Itu bisa kalau nggak ditangani dengan baik bisa menyebabkan bad breakup. Again ya, ini kita bicara tentang dunia bagi kalian yang masih PDKT, HTS, TTM, pacaran, apalah itu ya. Yang penting ini masih di dunia yang lingkupnya belum seserius kalau udah marriage. Yes. Oh actually juga kalau yang udah tunangan terus putus ya nggak apa-apa juga. ya. Betul banget. Dan mendingan putus daripada cerai. Exactly. Betul banget. Betul banget. Jadi ya kalau pernah yang mungkin disebutnya gagal nikah, ya mendingan itu daripada pernikahan kamu gagal. Gagal nikah ini 90%-nya bad breakup biasanya. Oh ya, karena udah involve vendor, wedding, orang tua. Gitu kan. I cannot imagine. Banyak loh yang kayak gitu. Karena mungkin si bulu kuduk si merinding ya. Ini buat teman-teman yang pernah ngalamin atau buat teman-teman di luar sana yang sedang mengalami, we gonna pray for you tonight for anything that happen. There is always a way. Dan kita mau semangatin kalian kalau gagal nikah tuh bukan gagal berarti nikah itu we do not wish this kind of situation in our worst enemy ya. Jadi sakit. That kind of painful is one of the most painful I think in the relationship. Tapi kalau buat teman-teman yang sampai unfortunately pernah di posisi itu, ya kita juga mau semangatin kalau it's not the end, karena ya there's always rainbow after a storm kan. Dan ya mendingan kamu dijauhkan sama calon suami yang ternyata gak cocok dibandingin dia in the future kamu lanjut terus jadi mantan suami gitu. Dan itu kan lebih painful lagi. Sepainful gagal nikah lebih painful kalau kamu kan pernikahannya gagal dan sampai cerai gitu, yang sampai mungkin divorce or mungkin happen to be kamu udah punya anak maybe along the way, terus ternyata pas dilihat-lihat looking back, oh ternyata kita sebenarnya dari pacaran, nikah, tunangan tuh ada red flagnya, ada apa namanya, ada kayak certain karakteristik dia yang aku udah notice dari pacaran, terus karena kita mungkin red flag ya, benar-benar. Iya, red flag. Kita bisa bahas juga tuh nanti ya di next episode, the kind of red flag that we should see in a boyfriend atau girlfriend, biar pas pernikahan tuh kamu nggak salah pilih, nggak menyesal, dan ya jangan sampai berujungnya berpisah setelah menikah gitu kan. Karena ya kalau pernikahan itu kamu lanjutkan hanya karena kamu takut putus, karena misalnya umur nih jalan terus, kan pacaran udah 5, 9, 10 tahun, ya udah mendingan lanjut nikah dong, karena kan what's next nih kalau udah pacaran lama. Ya, that's not enough reason for you to get married harusnya, karena kalau pernikahan itu kan itu didasarkan dua orang yang saling yakin satu sama lain mau komitmen seumur hidup. Ya jadi kalau ada pas lagi pacaran atau tunangan pun kamu harus putus karena gak lanjut, ya that's actually much more better gitu. Walaupun tidak mengurangi rasa sakitnya gitu. Makanya kita mau bantu kalian nih ya hari ini yang mungkin ada di posisi itu sekarang atau pernah terus belum bisa move on sampai sekarang, atau mungkin one day kalau kamu mengalami ini jadi kalian sudah terbekali gitu. Sesaknya tuh kalau bad breakup itu sesaknya itu ditutup bantal juga, kalau lagi tidur pun nggak berasa ya.
Nah ini Kayak air matanya juga gak kering-kering biasanya. But you still need to going on. hmm, Life is going on. hmm, My friend, there is always a possibility, hundreds, 1,000 possibility that you can have after this one, hmm, after this relationship over. Jadi kita nggak usah berkecil pikiran nih, berkecil hati ya. berkecil hati. Ya dan pikiran juga sih. Iya, kadang Dua-duanya harus ikut nyambung. mengecil. Iya. Hati mengecil, otak kecil kita juga ikut mengecil gitu. Otak besar kita jadi ngeblank. So that kind of combination it make us dysfunctional Iya. as a member of society. Mm-mm. At least selama 3 bulan mungkin bisa jadi. Susah makan, Susah makan. susah kerja, Susah susah kerja. sekolah. Saya kerja lalu mau ngapain dong? Kan gitu. Karena Udah nggak mood nih kok gitu kan kan. ada yang bilang itu kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oh yeah, that is true. Actually, we realize this kind of pain is serious pain. Kita nggak bisa nggak remeh. Betul. Bisa menyebabkan segala macam gundah gulana dan bisa menyebabkan segala macam tindakan-tindakan yang merugikan kita sendiri. Iya. Dan kalau galau gara-gara mantan, Larinya ke minum, ya, larinya ke nafsa lah ya. Itu udah merusak kan, dan nggak bagus juga gitu. Aku larinya makan, ini dong, kan gitu. Terus kalau misalnya bad break up-nya benar-benar udah nggak bisa dihindari, kita cara yang pertama banget, as painful as it can be, the decision that we can make is actually we need to get over it. But before that, apa tuh kira-kira yang? How to get over bad breakup ya. Yeah. Nah yang pertama mungkin aku sekalian mau nanya kamu sama kita satukan suara nih. Kalau bad breakup itu, do you believe kalau relationship can work kalau kita bolak-balikan sama mantan gitu? Is it possible breakup one day bisa nyambung lagi? Kalau aku voting no. Enggak. No. I personally believe that kalau putus nyambung itu ya 1 dari 10 pasangan bisa. That's a miracle. That can happen. Possibility ada, pasti ada. I did not deny that. But in general, no. I don't recommend it. Ya. Ini balik lagi, ini kan personal kita nih point of view-nya. Nah happen to be aku sama si Koko, Kosem, cie Koko. Dia kan kalau kita berdua kan ini satu value, makanya ya I agree with that juga. Kayak aku juga a firm believer, dan dari dulu awal single pas deket-deket pun aku nggak pernah bolak-balik gitu sama satu cowok, karena kayak ya udah kalau nggak, once I decide my mind aku nggak mau atau kita nggak bisa atau dia juga nggak bisa, oke, dan that's it. Kebetulan kita sama tuh. Ya kebetulan kita satu stylenya, value-nya di situ. Nah, it's over, don't contact me again. Yes. It's over. Dan aku bakal batasin jarak. Nah mungkin lanjut ke our next point ya. Kalau misalnya kamu udah decide dulu nih mau balikan apa enggak. Kalau misalnya mau balikan silahkan, tapi juga harus dipikirin tujuannya buat apa. Jangan cuma karena kesepian, masih ada attachment, terus atau enggak yang I think the most common issue atau the most common kayak keraguan kenapa pengen balik karena aduh udah umur segini nih, udah 25, 29, 30, 40, 50, nggak tahu deh berapa umurnya. Terus kamu ngerasa kayak kayaknya nggak akan ketemu lagi yang lebih baik gitu. Ya, at the end of the day we live in a world yang so terlalu luas, terlalu banyak jutaan miliaran manusia di sini, jadi ya jangan berkecil hati gitu. Jadi harusnya we're always gonna be hopeful. Kalau belum ketemu sekarang, bukan berarti itu alasan untuk kita balik sama mantan yang mungkin kamu sebenarnya udah gak cocok gitu. Yeah. Nah itu the first thing you should do. Nah, dan itu juga yang bikin kita firm waktu kita single ya. Untuk kalau misalnya kita udah over relationship, it's better not to contact one another again. Yeah. Karena itu baik untuk keduanya untuk move on. Lebih cepat ya biasanya. Nah itu mungkin our second point. Taruh batasannya sehat sama mantan kamu. Karena kalau misalnya without any boundaries, akhirnya jadi masih ada rasa sayang, rasa keterbiasaan, ketergantungan. Pernah nih ada cowok yang curhat. Oh iya. Ceweknya masih jalan sama mantannya. What? I mean what? Akhirnya why? Cowoknya jadi mikir-mikir ya mau PDKT apa enggak. Oh iya sakit.
Cowoknya pasti dia bilang kayak what gitu kan. Pertama kali reaction dia kaget lah, pasti kaget. Nggak nyangka nih kok benar-benar bisa kayak begini. Aku percaya segala macam, cuman dia tiba-tiba jalan sama mantannya. Kan kaget gitu. Nggak percaya lagi jelas. Kalau aku lihat dari sisi cewek juga dia jadi rugi. Karena mungkin cowok yang lagi jadi mikir-mikir ini happen to be bisa jadi lebih baik dari mantannya. Iya, ternyata juga pas kita scrolling sosial media ada tuh yang namanya jatah mantan lah, yang apalah, yang udah toxic banget, yang udah nggak value kita tuh udah nggak bener-bener kok begini gitu. What happened? We are still trying to figure out what the hell happened. Kok bisa jadi begini gitu. Ya makanya ya kalau kamu udah firm putus ya harus sedikit pegain ke diri sendiri lah untuk kayak yuk ini aku gak usah harus kayak block, delete terus kayak istilahnya sampai jauhin dia kalau ketemu kayak musuhan ya gak usah juga sampai segitunya gitu. Apalagi kalau mungkin kamu tadinya satu circle, satu tempat kerja, satu temen. Wah Kan ini berat nih. kalau kayak gitu kan takutnya malah teman-teman kamu juga kena dampak kan. Have to choose between you or your ex gitu. Jadi ya you can remain as friends yang masih ramah, yang kalau ketemu ya hai segala macem. Tapi ya udah nggak usah kontekan tiap hari kayak oh good morning, good night, terus kayak lagi ngapain. Nah, halo mantan, good morning mantan. Come on, don't do this to yourself, don't do this to other side. Gitu. Nah akhirnya nanti nggak move on karena masih ada kebiasaan. Dan nanti kalaupun ada yang mau PDKT sama kamu atau nanti kalau yang kamu sebagai cowok kamu mau PDKT sama cewek lain, ngelihat kondisi kamu kayak gitu kan yang baru ya pasti mikir-mikir Di dong. stalking tuh, dikepoin tuh. Iya. Siapa nih cowok atau cewek barunya, pasangan barunya siapa nih? Dikepoin habis-habisan. Itu kan wasting your energy, Exactly. wasting your resource, wasting quota, wasting anything that time terutama waktu ya. Waktu itu berjalannya cepat. Jadi kalau kalian wasting untuk mikirin mantan, kenang-kenangan ya, memories, biasanya yang paling membekas itu memories, itu bakal wasting your time. Ya. Dan kalau misalnya juga nih kamu nggak bisa kasih batasan yang sehat, akhirnya kamu nggak punya dunia sendiri juga. Nah mungkin ini sedikit another advice sama kamu. Kalau habis putus udah kasih batasan sehat terus nggak mau balikan, the first thing you should do is reconnect with yourself. Kayak selama aku sama mantan ini ada kebiasaan yang aku tinggalin gak ya gitu, yang mungkin karena sejak sama dia aku dulu suka ini terus aku tinggalin karena mantan dulu gak suka. Contoh teman-teman yang menjauh gitu, atau mungkin kayak kamu dulu maybe you love solo traveling or you do your hobbies, terus tiba-tiba sama mantan mungkin dulu kan sibuk sama dia pacaran berdua malam mingguan, akhirnya kan kamu gak punya banyak waktu to do your hobbies kan. Ya bisa fokus sama situ dulu gitu. Dan itu mungkin one of our top advice kalau ada yang curhat, Ci gimana move on sama mantan gitu. Aku selalu bilang sibukin diri aja gitu. Karena kalau kamu makin sibuk, kamu gak akan terlalu banyak waktu dan ruang untuk mikirin mantan karena otak kamu udah penuh sama yang lain kan. Jadi kalau kamu di rumah terus kayak abis pulang kerja nyampe itu masuk kasur terus scrolling sosmed doang seharian, no other productive kayak misalnya itu ya akhirnya kan kita jadi pikirannya pasti ke mantan terus kan. Jadi kayak oke, kok mantanku udah posting sama cewek barunya gitu atau cowok barunya. Baru sehari loh. Baru sehari kok. Apa jangan-jangan dia begini begitu gitu kan. Nah, akhirnya paginya putus, mamanya ada posting nih. Nah iya makanya sibukin diri dulu aja. Jadi kan siapa tahu kamu gak lihat karena udah sibuk ngelakuin yang lain. Nah itu ya mungkin kamu tanya ke diri lagi aja kayak who am I after breakup, kayak after this what kind of man or woman I want to be nih after breakup. Karena kan breakup kan akhirnya bisa jadi kesempatan buat merubah diri kamu ya untuk jadi lebih baik. Betul, apalagi kalau in case dimana kamu gak dikasih kejelasan dalam bentuk apapun, yang masih PDKT, masih di friendzonin ya. Kalau yang udah pacaran gak dikasih kejelasan kapan serius itu. Nah, itu biasanya juga terjadi bad breakupnya juga di situ gitu. Iya, kayak buang-buang waktu soalnya jadinya. Iya, apalagi cewek ya. Nah, dikejar waktu, time is ticking baby. Either you put a ring on my finger or not.
Time is ticking for me. Not for you, for me. Terus yang dari from all women in the world, kita mewakili thank you for voicing our voice. Yes, ma'am. That's actually the most heroic thing a man can do is put your knee down and give a ring to the worthy queen. Yes. That's the most worthy hero a man can do. Kalau memang kalian udah pacarannya udah sehat dan serius ya, jadi Iya. jangan kelamaan juga digantung nih. Jangan kelamaan nih. Time is ticking, baby. Time is ticking. Aku pernah ngomong ke, aku lupa sih ke audiensnya cewek apa cowok gitu. Cuma aku pernah bilang gini kayak, intinya kalau kamu masih belum punya prioritas hidup kamu, either you're still busy at work, which is it's very okay ya, karena tiap orang punya prioritasnya sendiri. Misalnya kamu masih prioritasnya mau fokus sama spend time with family nih, keluarga, parents, atau mungkin masih mau hobi, traveling, apa segala macem. Dan jangan pacarin anak orang dulu nih. Betul. Kalau yang cowok in case masih suka ngegame atau masih suka hobi olahraga, kongko nongkrong. Ya kalau memang belum ingin serius atau masih ingin fokus kerja, biasanya cowok tuh yang aku paling suka salut dengan cowok-cowok di luar sana yang fokus dengan karir dan kerja itu aku suka banget tuh. Yes. Nah mereka bisa tegas. Which is good kan? I don't like it. I don't like how this relationship going. I need to end this. Maybe somehow, somewhere, somebody will find me, or I will find that somebody. Dan aku lebih suka style begitu ya, daripada yang digantungin atau bagaimana. Nanti kasihan di ceweknya. Ya, sering banget aku bilang considerate feeling ceweknya. Tapi kalau ceweknya udah di atas 25, itu a little bit sensitive. Yes. Body is not easy as you can think. Karena kita cowok biasanya think logically ya. Logically kita pasti berpikir ya tenang aja, tenang, pasti. Tapi cewek itu gelisah terus. When? Where this relationship is going? Karena ya kalau misalnya kita cewek kan cuma bisa nunggu. Nah kalau kamu cowoknya nggak kasih komando, kita nanya-nanya terus kan capek kan. Terus juga nuntut terus, jadinya kayak lama-lama bingung gitu. Makanya jadi ya mungkin kalau cowok-cowok udah berani pacarin anak orang nih, aku pernah bercanda juga waktu itu. Yang kamu pacarin kan anak orang ya, bukan anak monyet kan. Jadi kayak kalau misalnya itu anak orang, ada orang tua yang udah ngegedein itu perempuan. Ini posisinya kita speaking from women's point of view. Kayak kalau yang kamu pacarin kan dia anak perempuan yang orang tuanya udah raise dengan baik, udah berjuang, dan akhirnya kamu udah dititipin nih jadi pacarnya. Lah kalau kedepannya kamu mungkin belum siap, prioritasnya belum di sana, the least you can do to the family, to the girl, to the woman is kasih dia keputusan gitu. Jadi kalau dia pun harus move on and find someone else, kan dianya juga jadi lebih happy kan. Dan jadi ya jangan kayak digantung terus, karena juga orang tuanya kan pasti nanyain terus gitu. Kayak mungkin gak kepikiran dari sisi cowoknya nih, kayak keputusan dia tuh affecting a lot of people ya. Kayak oh ya aku kan masih belum tahu gitu, masih belum ini ya, tapi you have to set a deadline, set a certain time in your life dimana kayak keputusan aku ini affecting this girl and this girl's family, this girl's friends gitu kan. Jadi ya jangan sampai kamu juga jadinya merugikan banyak orang gitu. Karena kan sebenarnya yang kena efek dari keputusan kamu ini banyak, yang nungguin tuh banyak. Orang tua itu di rumah pasti nanyain terus gitu kan ke anak ceweknya, kapan kamu udah pacaran sama si Johnny Tono. Kayak dulu tuh papi aku suka ledekin terus kayak, "Sa kapan bawa Johnny?" gitu. Soalnya kan aku dulu sebelum ketemu kamu kan gak pernah bawa cowok kan. Dia suka kasih nama random cowok. "Papi tuh udah mau ketemu loh sama si Johnny." Aku bilang kayak, "Belum ada pi," gitu kan. Tapi pressure. ya. Terus ya pas ketemu kamu kan aku udah bawa kan. Waktu itu aku bawa ke rumah. Nah itu gak berapa lama gitu papiku nanya kayak baru pacaran kita berapa 2-3 bulan dia udah nanya gitu kayak, "Jadi kalian gimana Sa?" gitu. "Sam gimana plannya, serius gak?" gitu. Dan I think that's very lumrah ya, karena aku juga kita udah mau kepala 3 kan waktu itu. Aku sih udah 29 waktu itu, kamu 30 ya. Udah 30. Iya jadi kan kayak orang tua tuh kan nanyain gitu. Nah makanya cuma happen to be-nya kalau aku sih bersyukurnya waktu itu kamu gak usah aku pressure kayak papi nanyain aku loh gitu. I don't have to tell you that, kamu udah get it. Karena juga kalau aku yang terus pressure kamu kayak yang papi nanyain, kan lama-lama kamunya ke pressure dan akunya jadi questioning kamu tuh. Nah itu sering tuh banyak juga yang cerita ke kita ya,
Cowok juga pressure-nya nih, Keluarganya nanyain terus. padahal dia sebenarnya udah ada niatan. Di pressure terus niatannya main kecil nih. Masalahnya di situ. Iya. Kadang juga cowok bukannya berkecil hati ya. Cuman kita juga nggak pengen terlalu di pressure juga gitu. Jadi a time we will decide where, when we will marry gitu. Iya. Itu privilege cowok memang. Oh berarti that's the point ya, kalau dari sisi cowok, kalaupun dia belum siap, itu bukan berarti dengan pressure dan dengan tanya, dengan even keluarganya ikut Itu campur not tuh. helping actually. Pressure yang terlalu tinggi ya. Pressure boleh. It's actually reminder. Reminder. Oh iya, dia udah di pressure orang tuanya, keluarga. Atau mungkin dia sudah ada keinginan sendiri. Yang pressure mungkin bukan orang tuanya. Mungkin bisa jadi dari ceweknya juga. Nah, reminder boleh. Terlalu di pressure ya jangan. Karena kitanya jadi gimana ya? Mundur. Ciut gitu. Ciutnya bukan ciut gimana, tapi lebih kayak kok kayak kepaksa gini Iya, sih gitu iya, kan. Bukan berarti kita terus demasculine by that, tapi kayak jangan kayak kepaksa gini dong. Iya. Nah, gue juga mau romantis gitu loh. Mau come up with my own idea Yes, gitu ya. semua cowok tuh pasti punya his own idea ya. Yang actually gimana caranya gue pengen bikin cewek happy. Iya. Nah makanya jadi kalau misalnya cowoknya kamu belum siap dan merasa ini hubungannya gak kemana-mana, memang lebih baik sih kalian memutuskan untuk pisah ya, dibandingin memaksakan terus bersama hanya buang-buang waktu. Dan biasanya kalau di posisi ini misalnya ada couples yang cerita sama kita bakal lebih tegasinnya mungkin ke sisi cowoknya sih. Kayak oke, kamu keputusannya gimana nih? Karena cewek nungguin gitu kan. Iya. Kalau yang cewek juga kamu mungkin bisa tegasin juga kalau cowoknya gak bisa bikin keputusan, then you make the decision for you untuk walk away. Iya. When I was young, Cie. aku pernah ngejar-ngejar nih, ngejar-ngejar udah kayak maling nih, kejar-kejar terus. Nah, ngejar-ngejar terus tuh sakit ya, buat cowok. Terus apalagi banyak banget yang badinya, brothernya, sisternya menghalangi, kayak nggak suka gitu sama gue. Ya udah, at some point teman-teman dan kebetulan ada saudaraku dulu menyadarkan ya, come on, move on, udahlah, nggak usah gini terus. It's bad for you. Ya. We do not wish this kind of situation buat kamu. Terus realize that setelah bermeditasi di gunung, ya, setelah merenung sebentar ya. Nangis gak sih? Nangis. Cowok boleh nangis? Boleh. Nangisnya ya sama tembok ya kalau cowok. Sama Nggak di tembok depan. sama meja sama apalah gitu Nggak ya. di depan temen-temen ya kalau Enggak, cowok ya? biasanya dia diem. Menangis boleh. Tapi setelah itu udah tangisan itu the last time I will chase a woman like that. Kalau memang ada sisi di mana dia nggak mau, ya sudah. Jangan dipaksa. Jangan perlu dipaksa. The best revenge is actually for bad breakup ya khususnya, is to live happily and successful. That's the best revenge you can actually do. Baik cewek maupun cowok nih. Nah kalau misalnya pun ada case-nya mungkin di cewek juga ngejar-ngejar cowok nggak ada pendapat ya, actually dari so many action juga buat cewek Ya. itu. Betul. Karena juga kalau misalnya cewek pun aku sering bilangin, daripada bolak-balik stalking mantan, terus bolak-balik galau, mendingan kamu glow up. Betul, kalau cewek itu glow up, waduh Iya langsung kan? beda tuh. Post glow up haircut, post Iya. glow up makeup gitu. Jadi kayak kamu mungkin kan biasanya cewek tuh suka tuh yang kalau abis putus langsung ke salon, Iya. potong rambut, Iya. hair color gitu. Iya. And I think that's healthy sih, karena kan kayak kamu juga jadinya become version of yourself yang better, and kamu pas ngaca nih Iya, ngeliat, glow banget tuh. kok gue lumayan Bersinar-sinar. cantik ya gitu. Iya, bersinar-sinar. Dia nongkrong di Pik, ceweknya dari Kelapa Gading udah kelihatan saking glow-nya. Ya makanya jadi daripada kamu di rumah terus makin mendem, makin kusem, makin kayak auranya tuh very dark, kan juga cowok yang lihat kamu atau cewek yang lihat kamu kan males ya.
Yeah. Mendingan kan bersinar jadi nanti next relationship pun juga jadi lebih banyak gitu opportunity-nya. Betul. Cewek have that kind of privilege. Ya gitu. Kalau cowok glow up-nya di sisi mana? Karir. Karir ya. Ngembangin diri, self improvement. Ya. Ya kan? Makanya banyak tuh yang Goals. goals. Tuh cowok tuh. Yeah. Successful man will attract successful lady. Ya. Actually there is a reason behind that. Dan soalnya kalau misalnya malah jadi ke yang aneh-aneh kan nanti malah attracting toxic relationship yang nextnya ya. Jadi makanya memang better ya sebagai cewek atau sebagai cowok kamu glow up in your areas yang kamu lagi mau improve lah. Yang memang mungkin selama ini lacking karena pas pacaran udah terlalu sibuk berdua gitu. Improve yourself lah ya. Yes. Nah itu salah satu cara dari bad breakup. Gimana kita menangani itu. Oh terus aku mau ada satu topik nih kalau bad breakup juga. Do you think it's valid for someone to break up kalau orang tua nggak restu? Nah ini sering banget kan kita nemuin. Banyak yang konsul kan sama kita kan. Ini mungkin 8 dari 10 pasangan mungkin. This is a serious matter. Jadi setelah kita realize dan kita nampung banyak banget nih cerita dari teman-teman yang actually it's happen a lot. Dan itu harus legowo. Pertama tuh harus legowo dari beberapa yang kita udah dengar. Itu harus legowo. Makanya tadi kita bilang this kind of painful is we do not wish this kind of pain to our worst enemy ya. Karena ini benar-benar sakit. Ditolak tapi bukan dari pasangan kita. Tapi dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Orang tua itu seperti yang kamu tadi, aku ngutip kamu barusan. Raising our child to be the best that a parents can be. Yeah. Sebaik kita, semampu kita, kita mau raise kamu untuk jadi yang lebih baik dari kita. Dan kita berharap kamu punya hubungan yang lebih baik dari kita. Better lah in marriage, in life. Parents pasti wish this kind of thing to their daughter, to their son. Jadi kalau misalnya ada pepatah, ya gimana juga dengerin tetap orang tua kan. Yes. Kecuali kalau nggak make sense. Nah nggak make sense ini bisa luas banget kan. Beberapa kali, iya aku ditolak tapi alasannya nggak make sense banget. Iya. Karena mungkin beda ras, Iya. yang cowoknya kurang mapan. Itu kan masih bisa. Ada yang ceweknya juga bener-bener sekali lihat calon mertuanya udah malingin muka. Mungkin ceweknya kurang cantik. Itu kan Kaget masih dong kalau cewek. masih agak beda value-nya ya kayak. Loh, emangnya gue bisa berubah tentang itu gitu. Iya. Nah, tapi kalau dari mungkin cerita-cerita yang kita dengerin ya, or maybe our own experience juga, intinya kalau misalnya kamu meritnya itu tanpa restu orang tua gitu, walaupun atau masuk ke meritnya orang tuanya nggak akur, itu biasanya nanti akan ngaruh ke dinamika kalian berdua juga sih. Iya, apalagi kalau orang tua udah bilang firm langsung ke kamu ya. Misalnya ada orang tua yang penolakannya pasif agresif. Nah, biasanya emak-emak nih. Iya. Kalau ditanya moodnya jadi swing emak-emaknya. Terserah kamu aja. Terserah kamu aja. Tapi ada juga yang kalau misalnya papa ya modelnya kan firm nih. Belak-belakan. Biasanya kalau papa-papa tuh biasanya papa nggak setuju ya? Iya. Dah. That's it, that's all. That's all you need to hear. We don't care. Ya. Cowok beda gitu. Kalau kita udah jadi orang tua kan pasti lebih. Kalau yang cowok lebih firm, yang cewek lebih kasih sayangnya lebih besar. Jadi mood swingnya lebih gede. Nah, jadi biasanya kalau udah begitu bengong nggak sih? Bengong pasti. Karena yang terjadi yang banyak cerita. Ya aku sempat ngeblank tuh. Sempat ngeblank banget tuh. Berapa lama? Seminggu. Wow. Come on. Termasuk cepat itu. Iya. Do you need a slap to waking up? Karena life is going on. World is going on. With or without you. Either you wake up now or later. Nah ya kalau misalnya kita sih would suggest kalian kalau yang lagi struggle nih sama restu orang tua. Ya mungkin diusahakan. Terus kalau mungkin. Dengan batas semampu ya. Toleransi masing-masing. Toleransi masing-masing. Jangan dipaksain. Dan kalaupun harus end up putus, that's much better than getting into a marriage di mana kamu tuh nggak akur sama mertua gitu. Terus juga
keluarganya malah jadi musuhan, kamu nggak bakal enjoy the marriage-nya juga sih gitu kan. Makanya itu mungkin pesan kita yang dari yang udah menikah. Terus Apa tuh yang biasanya terjadi terutama di cewek tuh kalau udah nggak direstuin tuh gimana tuh? mungkin yang banyak yang gejolaknya dari sisi cewek terus ke ini ya, ke restu mertua cewek. Jadi kayak ke maminya gitu atau ke ibunya. Kalau dari sisi cowok tuh aku jarang denger sih, kayak misalnya eh, baik dari dua sisi, misalnya kayak dari pacar cewek ke mertua papi itu jarang ada drama. Terus juga kalau misalnya dari sisi cowok ke papi ceweknya tuh juga almost ya nggak sebanyak kalau dari cewek ke cewek gitu, dari menantu cewek ke Benar. mertua cewek. Itu kenapa kalau papa-papa udah sampai ngomong, Nah, weightnya beda gitu. you need to listen. Oke. Karena Karena actually mereka itu sebenarnya sangat batas toleransinya tinggi banget. nggak, Cuma kalau mereka udah sampai ngomong, berarti udah parah. sir, you need to listen. Ma'am, you need to listen. Karena itu udah weightnya berbeda gitu. Terus? Kan kayaknya agak jarang mertua cowok, maksudnya papi atau ayah tuh yang senitpicky kalau sisi ibu ya. Which is kan balance, jadi ada yang sisi gambar besar, ada yang kecil-kecilnya juga dimasalahin tuh. Nah makanya memang kalau bisa kamu dengerin dua-duanya. Kalau dua-duanya lulus, papi mami lulus, ya udah bagus. Berarti kan kayak ya itu modal, walaupun pernikahan pun kan nggak cukup diusahakan pas lagi pacaran doang kan, tetap harus diusahakan seumur hidup. Tapi setidaknya modal kamu tuh udah cukup banyak untuk ada kekuatannya ketika kamu mungkin nanti pas pernikahan lagi banyak konflik atau segala macem, ya somehow you remember the family gitu. Kayak oh you know what, family-nya malah yang bisa ngademin kamu gitu, karena kan hubungan kamu baik kan. Jadinya kayak oh ya mungkin kamu dengar omongan mami kamu atau papi kamu untuk kayak ya akur-akur lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian posisinya kebalik nih, dua-duanya sebenarnya akur, kita ya cocok-cocok aja berdua, oke saling sayang. Tiba-tiba kalau lagi kumpul keluarga atau mungkin kayak kemarin nih Februari Chinese New Year atau mungkin nanti mau Lebaran ya kan, atau Natalan atau apapun kepercayaan kalian lah. Tapi kan pasti ada family gathering kan. Nah kalau ya kita cuma ini doang sih kasih pemikiran, kalau nggak ada restu terus mungkin kamu mau lanjut ya harus siap sama realitanya. Nggak apa-apa juga karena kan ini keputusan kalian kan. Cuma kalau misalnya lanjut dan setiap acara keluarga kamu pulang-pulang berantem, pulang-pulang salah satu pihak mungkin nangis karena tadi dikasarin atau mungkin diomelin di depan publik gitu kan sama mami mertua gitu. Nah itu ya dinamika pernikahan seperti itu yang akan menjadi kenyataan kamu. Nah kamu mau nggak kayak gitu kan? Karena memang biasanya kalau misalnya putus karena restu orang tua, for me that's a valid reason sih. Itu reason yang sangat actually better dibandingin memaksakan ke pernikahan yang tanpa restu gitu. Jadi ya jangan kayak kamunya juga kayak menyesal nih, aduh sebenarnya kita tuh udah cocok gitu sama pacarnya cuma gak cocok sama keluarganya. Nah itu ya 50-50, jadi kamu akan selalu kayak pincang sebelah gitu. Kalau misalnya masuk ke hubungan yang cuma cocok sama pasangan tapi gak cocok sama keluarga pasangan. Balik lagi, we're talking to Indonesian audience mostly, tapi kan mostly Asian ya. Jadi kayak dimana adat ketimuran kita nih sangat kenceng. Kalau kita talking to maybe like Western audience atau American audience, aku pernah nanya sama teman gue yang tinggal di Amerika kayak, hey, are you close with your spouse family? Dia kayak, atau enggak gimana hubungan suami kamu sama your family, are they close? Itu dia kayak nggak terlalu matter sih di sini karena everybody is very individual. Umur 18 tahun kan udah keluar dari rumah ya. Jadi kayak family tuh nggak segitu into our decision whoever we marry gitu. Kayak ya tetap ada ininya, ada inputnya juga. Kalau yang aku suka nonton di dating reality show tuh tetap dikenalin sih, tetap kayak parentsnya juga ada pembicaraannya gitu. Tapi mungkin weightnya agak beda sama kita di timur ya, yang orang tua tuh restu dan kedekatannya jauh lebih dekat. Jadi mungkin bakal jauh lebih bisa lebih annoying, bisa lebih hurtful, bisa lebih sakit kalau kamu nanti masuk ke pernikahan yang nggak akur gitu sama orang tuanya gitu. Jadi ya kita mungkin semangatin kamu nih kalau yang putus bukan hanya karena faktor internal kalian berdua, tapi mostly hanya karena eksternal gitu. Itu kan kadang bingung kan, kayak ini tuh the right thing to do or not ya, karena sebenarnya kita cocoknya. Mungkin ya kita coba kasih angle kalau ya kalau kamu nggak putus pun ini loh kenyataannya. Siap nggak? Dan itu pentingnya juga untuk kita kasih tahu untuk
nggak negosiasi tentang yang namanya deal breaker ya. Ya, Kalau iya. kamu udah punya suatu prinsip, ini buat cowok dan cewek ya, berdua bisa untuk share the same value, itu nggak masalah. Tapi kalau udah menyangkut prinsip atau deal breaker, misalnya aku pengen hubungan ini serius satu, gitu kan, untuk selamanya. Tapi yang satu masih kayak ya ntar lihat dulu. Itu kan deal breaker ya. Ya. Untuk prinsipal kamu loh, ini udah why not discuss it in the first place. Itu pentingnya kenapa ketika kita mulai berhubungan ya, pacaran, itu pentingnya untuk mendiscuss apa deal breaker masing-masing. Yes. Kalau ini prinsipku seperti ini, nah prinsipku seperti ini, cocok nggak? Nah dicocokin nggak gitu? Atau mungkin nggak cocok nih, ya udah bisa didiskus lebih lanjut. Tapi kalau itu udah menyangkut namanya prinsip, deal breaker, prioritas, opinions, belief, goal, itu juga udah nggak bisa dinego lagi. Jadi kalau terjadi bad breakup karena itu, actually it's easy to move on karena itu menyangkut prinsip. Selama prinsipmu tidak berubah, nah itu kenapa? Kalau punya prinsip itu jangan berubah-ubah, gitu aja gitu. Itu nggak masalah. Yeah. Kita bisa lebih cepat untuk move onnya. Pernah juga ya ada yang cerita ke kita prinsipnya udah Nggak cocok. torn apart. Seiring berjalannya waktu prinsipnya sudah berbeda. Gitu. Kalau kamu ada nggak deal breaker? Kalau deal breakernya, Pas. ya benar-benar deal breaker sih. Actually nggak sampai yang benar-benar deal breaker ya. Tapi lebih kayak prinsipal kayak religion. Itu matters for me gitu kan. Karena again kita kembali lagi ke topik restoran tua, it's matter. Jadi kalau religion, well, let's see, kita nggak cocok, dah gitu. Karena nanti orang tua yang nggak setuju ya. Yeah. Kalau dulu sih, kalau masih muda, kita nggak cocok bay. Sakit bener langsung ditinggal ya. Tapi itu better karena lebih cepat move on-nya. Ada kejelasan. Iya, kan jelas. Oh itu cowoknya itu jelas kok itu mau putus kok itu. Walaupun sakit. Iya. Seenggaknya nggak ngegantungin gue kan. Iya, dia mau putus kok ya udah gitu. Dia mau udahan ya udah gitu. Betul. Lebih kayak mature ya. Iya. Kalau kita udah adult, even we trap in the adult body, even we are a kid, the same kid. Tapi tetap kita harus ada tata keramanya. Jadi dewasa itu. Jadi kalau break up yang sopan juga, ya bye, thank you, sorry for anything, everything. Say it nicely. Ya, as nicely walaupun sakit. Tapi lebih cepat. Daripada nanti mah berantem. Tahu nggak kenapa kita putus? Kalau cewek itu biasanya 7 paragraf. Ya, 7 paragraf. Cowoknya coba balas oke. Nggak even dibaca kadang. Nah, sometimes cuman di read. Sometimes readnya dimatiin. Nah, itu juga. Padahal udah nulis tuh. Bisa jadi satu halaman berita tuh. Nah kalau deal breakernya udah nggak cocok ya better jangan dilanjutin sih memang. Ya, karena itulah pentingnya it's important to be honest to yourself. Ini udah nggak bisa dinego. Udah kita harus berakhir gitu. Jadi kamu harus tahu dulu deal breaker kamu apa. Ya, prioritas. Cocok gak sama dia. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Prioritas keluarga kamu apa, prioritas kamu apa, prioritas itu harus diutamain ya hal-hal seperti itu. Karena setelah marriage itu yang kamu hadapi kok actually. The priority, the principal, there's that you will face it on a daily basis. Diuji terus tuh. Prinsip kamu bagaimana, terus kamu membangun relationship berdasarkan apa. Ketika Yesus membangun gereja berdasarkan batu. Yang karang yang kokoh. Karang yang kokoh. Itu kenapa gereja tetap berdiri since time immemorial. Nah, itu alasannya juga kenapa dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya prinsip. Batu karangnya apa? Untuk relationship batu karangnya yang kokoh itu apa? Itu. Nah kalau itu yang gak satu value susah ya. Pas nikah nanti ombak datang udah deh cepet pisah. Ya, terus yang kemudian menghadapi bad breakup, dealing with cheating. Nah, kalau ada yang salah satu cheated ya di hubungannya, Yeah. itu biasanya pasti udah
cheat itu berdasarkan kalau ngegame tuh nge-cheat. Terus ntar duitnya dapat banyak. Oh itu GTA ya. Kalau itu seru itu, kayaknya make the game more fun. Kalau di Pelurunya nggak bisa habis, darahnya nggak bisa habis. tapi Cheating at least in game. nggak ngerugiin siapa-siapa, paling ngerugiin game developer doang. Iya. Cuma kalau di hubungan kan kalau ada yang cheating kan ya pasti ada yang Nah, salah satu pihak. Dan ini ini nih. nggak cuma cowok doang yang cheating, cewek juga bisa cheating. Jadi Oh iya, actually cewek kita malah lebih bahaya kalau udah cheating. Kalau udah cheating, cowok biasanya kaget, bengong. Kok bisa? Gitu Berapa kan? kali yang cerita ke kita, wow bengong. Kayak waktu itu. Gak nyangka kok, wow iya cewek mah kalau udah cheating, you will not. Karena kita calculated kan. Iya. Kita kan yang waktu itu sempat viral tuh pakai app apa Gojek, app Iya, apa gitu iya. kan, Oh, Discord iya. ya. Iya, Jadi Discord lah, Gojek lah, terus Shopee lah. Iya, kita bisa Shopee Chat segala macam. Bisa 1000 cara menuju Roma. Kalau cheating itu there is so many ways. So many ways. Nah kalau putus karena gini, aku juga mau kasih pertanyaan ke kamu lagi nih. Misalnya kamu, ini konteksnya balik lagi ya, pacaran. Kalau you got cheated on pas pacaran, kamu bakal terima balik gak? Again, that's a principle. If there is a principle, apalagi cowok ya. Kita kan cowok punya namanya harga diri. Ego. Harga diri. Well, bye. Cukup tahu aja gitu ya udah bye. Nangis gak sih? Oh nangis. Ke siapa? Tembok. Tembok no. Nangis Jadi tembok. saksi bisu. Iya, cowok mau nangis ke siapa? Nangis tembok no kalau cowok. Walaupun dia begging ke kamu bakal berubah, kamu terima gak? Enggak. Firm ya? Enggak. People don't change. Iya. I'm sorry baby but people don't change. Aku soalnya kalau dari sisi cewek juga say the same thing sih. Karena kan kalau cewek kan kita biasanya kadang lebih sedikit lebih hopeful ya. Aku sih gak bilang naif atau inilah. I'm hopeful. trying to save him. Iya. Kayak aku yakin dia bisa berubah gitu kan. Terus aku bilang kayak well ini konteksnya kamu masih pacaran kan. Kamu masih punya keputusan to have a way out. Beda kalau kamu udah nikah ya. Karena nikah kan pasti juga lebih banyak banyak pertimbangan. Belum kalau udah punya anak, belum keluarga gimana. Jadi masih memang beda level of commitment to stay-nya gitu. Tapi kan balik lagi kalau misalnya pacaran, kamu mau stay untuk apa? Kamu kan belum committed. Walaupun udah in a committed relationship, tapi kan belum masuk ke next level pernikahan yang it's very sakral, yang di depan negara dan agama gitu kan. Jadi ya, why are you staying with someone yang udah broke your trust in the first way pas masih pacaran gitu kan. Karena kan memang nanti kalau ada trust issue-nya lagi the next one-nya, kamu bakal ngungkit-ungkit terus dan kayak bakal wondering kayak nanti kalau dia nggak bales chat aku gitu atau dia pergi sama temennya apa dia cheated lagi ya gitu kan. Dan ya balik lagi merit kamu juga akan terus terbayang-bayang kan pas pacaran dia pernah sih begini. Jadi kayak kalau dia dinikah kan nggak mengurangi kayak apa namanya ini trust issue kita kan. Pasti kan masih ada terus. Nah, is that worth it gitu? Sedangkan kamu punya keputusannya nih untuk break up kalau pas masih pacaran. Makanya gue pas masih pacaran nanya ke kita kayak, should I go back to my mantan yang pernah selingkuh? Oh kita sih langsung. Wah itu. Enggak usah. Itu kita kadang kalau dapet yang gitu, are you sure? Iya, buat apa? Are you sure? Like really? Your resource, your time, your everything, your energy. Are you sure you gonna? Kalau mau sih, silakan. be my guest. I mean, if you want to do it, suka nih disakitin lu. Iya mungkin. Maybe. Ya, abis kayak gitu kita mungkin bisa kasih pertanyaan ke kamu nextnya sih. Udah siap belum dia bakal gituin kamu lagi? Yang kalau kamu udah siap, silakan. Oh nggak apa-apa, aku mungkin sudah mati rasa juga anyway. Cuma hanya butuh status suami, nanti lanjut. Oh ya sudah, silakan. Sudah. Tapi begitu kan pilihan. Iya pilihan. Hidup adalah pilihan, buddy. If you need to decide, then decide. Kan kita punya our own value yang nggak apa-apa berbeda gitu. We can agree to disagree. Ya. Cuma ya kalau kita sih, kalau semangatin kamu kalau kebetulan value-nya sama, ya nggak usah gitu. Atau juga there's plenty of fish on the sea, in the sea. Jadi kayak nggak usah takut kalau kamu nggak akan ketemu yang ini sih, yang apa namanya, yang lebih baik karena pasti ada gitu. Cuma belum ketemu aja. Jadi jangan takut. Belum. Takut kayak nggak ketemu lagi yang lebih baik, lebih sayang, yang udah nge-treat kamu kayak queen or king gitu. Karena ya one day someone will.
Makanya harus buka kesempatan itu tuh someone itu bisa datang, jangan ditutup pintunya dengan stay with the toxic ex yang cheated on you gitu. Iya. Jadi cheating itu non-negotiable. Yes. Kita berdua firm value kita sama bahwa cheating is non-negotiable. Apalagi kalau masih pacaran ya. Yep. Itu sangat direkomendasikan untuk mengakhiri. Itu tidak bisa dinegosiasi karena itu gonna be happen again at some point. Ya, aku mungkin bisa lebih saran kamu mendingan sakit di bad breakup daripada sakit in a toxic relationship yang kamu nggak yakin your ex will stay. Iya, at least faithful. di bad breakup kamu punya 1000 Kesempatan. cara untuk healing. Dengan apa yang kamu punya resource, energy, time, kamu bisa healing. Seiring berjalannya waktu, time will heal. Beda cerita dengan toksiknya, kamu ngadepin itu terus gitu, on a daily basis. Iya. Nah ya, I think itu ini ya, maksudnya tadi kita udah cover beberapa ya, keluarga, restu, terus cheating, terus Dan yang paling beda ambigu value. dari semuanya, what if the bad breakup terjadi karena no specific reason? Oh, Nggak ada specific reason tuh. Lah terus kenapa pecis? Karena Ya mungkin nggak tahu kok, nggak tahu Ci. Loh, nggak cocok kenapa? aja Nggak gitu. cocok aja. Grow apart. Kira-kira apa yang bikin kamu nggak suka atau mungkin ada sesuatu kah dari dia? Udah males aja Nggak gitu. tahu, udah males aja. Kadang kita ngadepin tipe personality seperti ini yang no specific reason. Why do you leave? No specific reason. I mean, Udah nggak cocok aja iya, gitu. Udah gitu. kayak males aja. Mungkin bingung. Iya, Jadi kita awalnya juga bingung dengerin dia, tapi lebih kayak mungkin dia bingung dengan apa yang terjadi. Atau mungkin dia punya latensi kalau internet tuh nge-lag. Jadi sesuatu yang telah terjadi dia agak nge-lag tuh, belum bisa recover dulu. Baru nyadarnya mungkin beberapa bulan setelahnya. This is a bad breakup. Tapi pada saat itu terjadi dia Ya udah co-opnya cuek. ya diam, cuek. Waktu ditanya ya nggak tahu ya kenapa ya kalau bisa kayak gitu ya. Nah, Tapi I think that's kalau kamu udah kayak gituin orang ya mendingan putus sih. nah, Karena I don't wanna stay in a relationship di mana orangnya nggak tahu why they're with me in the first place. Kayak kenapa ya kita lanjut married? Nggak tahu. Ya atau gitu mendingan gue diputusin. iya. Itu bukan jadi berarti not less sad or not less hurtful ya. Iya. Jadi ya kita lebih mudah actually untuk lepas dari yang tipe ini nih gitu. Jauh lebih mudah daripada yang cheating tadi atau yang nggak dapet restu atau yang udah di tahap stratosfer yang lebih tinggi gitu. Oke. Ya mungkin buat teman-teman yang udah ngerasa relate sama feeling kita yang our values, terus juga mungkin apa yang kamu ngerasain setelah abis putus ini. Kalau yang sempet nggak pede lah, ada yang mental health kamu kena efek. Ya, tapi ingat kayak one of our reason yang tadi kita sempat banyak bahas ya. It's better to break up because karena different values, different family dynamic yang kamu nggak cocok, atau different maybe kepercayaan, atau mungkin nggak cocok secara kejelasan, kepastian. Yang kamu mungkin harus ingetin ya abis ini kayak life must go on. Jadi ya jangan berkecil hati karena after this you can feel better again. Kamu bisa move on dan kamu bisa become someone new yang punya value yang lebih cocok kalau ketemu the next relationship yang lebih sehat juga gitu. Jadi ya jangan sampai kamu tempted to go back to your ex just because you're afraid to buka a new chapter karena mungkin abis ini mesti nggak tahu lagi gitu. Nah ini stage-nya nih untuk yang kamu harus sadarin karena banyak yang nggak sadar stage of grief atau stage-nya di mana kamu mulai merasakan sampai menyadari bahwa ini sudah berakhir gitu ya. Biasanya apa yang terjadi? Itu pertama batuk dulu atau denial ya. You may not want to believe gitu kan. Kamu nggak percaya kalau breakup ini sudah terjadi. Denial dulu. Aku nggak percaya ini bisa terjadi sama aku gitu kan. Terus yang kedua tulangnya linu, mulai pegel. Itu namanya kamu udah mulai bargaining dengan yourself. Jadi udah mulai
take a control of outcome atau take a control of accepting atau mungkin kamu malah avoid accepting altogether. Jadi lebih kayak aku belum bisa terima gitu kan. Terus kemudian udah mulai demam tuh atau marah ya. Jadi kalau tergantung situasinya gimana. Kamu mungkin bisa marah dengan dirimu sendiri, dengan mantanmu, atau dengan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan yang terjadi sama kamu gitu. Marah aja itu in general. Moodnya swinging gitu. Terus yang terakhir ya kamu udah mulai masuk di mana kamu udah harus bed rest atau depression. Nah, kalau reality start to set the outcome, kamu mulai realize itu dan kamu mulai feel a deep lingering sadness ya. Jadi udah mulai kayak okay, this is it. This is really happen to me. Nah itu ketika itu terjadi fokusnya ketika boleh nggak kita feel this kind of pain? Boleh, tapi jangan lama-lama gitu maksud kita. Jadi segera move on gitu kan. Segera move dari semua kesakitan ini, percaya bahwa ada kehidupan yang lebih baik, percaya bahwa ada masa depan yang lebih baik, dan we hope all of this gonna end quickly as they come gitu. Dan jangan lupa yang terakhir berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa karena itulah yang membantu dan actually benar-benar menguatkan kamu secara mentally gitu. Yes, jadi ya hopefully dengan apa yang kita sharing kali ini bisa membantu kamu dealing with your breakup dan kamu juga bisa dapet semangat baru. Kalau you're not alone in this journey, kamu punya at least you have us yang cheering you on dan nemenin kamu. Ya kalau misalnya daripada malam-malam galau ya setel aja podcast kita ya. Temenin sambil mau bobo, mau sambil kerja, mau besok sambil nge-gym, sambil olahraga. Lagi di motor, lagi di mobil, lagi pesawat. Iya gak apa-apa. Boleh banget tuh. Iya kan. Kita tersedia di Spotify juga. Yes, kalau kamu pendengar Spotify, kita akan upload barengan selalu di sana juga. Dan ya kita akan upload lebih sering juga. Jadi kalau misalnya kamu mau minta dibahas topik ini dong gitu, aku mungkin kita bakal upload daily nih. Mungkin kita bakal kayak next episode-nya terinspirasi dari komen kamu atau DM kamu juga boleh. Jadi kayak kamu juga bisa feedback ke kita, request topik yang kamu mungkin butuh kita bahas gitu. Ya, dari kamu untuk kamu dan untuk kebaikan bersama. Itu kayak iklan obat ya. Kayak ini ya slogan komersial perusahaan-perusahaan obat. Oke. Alright, I think that's it for this episode. Kita bakal ketemu lagi di next one ya. Bye bye.